Saya gunakan line di sini. Oke, saya mulai dari sini ya. Oke, sambungannya dari sini turun ke sini. Oke, ke bagian ini ya. Terus kita atur sesuai dengan garis potongan yang sudah kita buat. Oke, bagian atasnya di sini pasti dia akan ketemu dengan yang di ujung atas ini seperti ini. Oke, terakhir kita ke sini ya. Nah, jika ini sudah selesai, pilih finish edit mode. Nah, sambungannya akan jadi seperti ini. Saya coba lihat dari tampilan 3D. Nah, ini sudah jadi di sini. Tinggal saya align sambungannya ke bagian dalam dan bagian luar ya. Ini ke bagian dalam. Oke, kemudian sorry, saya Ctrl Z lagi. Ini align ke bagian luar, oke. Tapi referensinya adalah bagian dalam. Ini sudah jadi. Selanjutnya bagian ini akan saya mirror lagi ya. Jadi ini cara yang sama, gunakan pick axis, kita klik reference-nya di sini. Pastikan dia sudah dilakukan mirroring dengan baik ya, maka akan terlihat seperti ini. Oke, kalau dari tampilan Nord-nya seperti ini. Saya rasa video ini cukup sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan di tutorial selanjutnya. Pastikan teman-teman mengikuti dan jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Ardi Kalumata di channel BIM Engineering Polimdo. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial membuat jembatan rangka baja dengan menggunakan Autodesk Revit. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jika ada pertanyaan seputar video di tutorial ini, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui email. Dan jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk part yang kelima. Nah, di part yang kelima ini saya akan mulai membuat girder jembatan ya. Nah, untuk girder jembatan ini sendiri saya akan membuka acuan gambar ya. Untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bentangan dengan panjang total 60 meter seperti ini, struktur rangka baja ini terdiri dari beberapa bagian elemen balok atau saya biasanya menyebutnya batang ya. Jadi kalau BSB ini biasa saya sebut sebagai batang struktur bawah, BSD ini batang struktur diagonal, dan BSA ini adalah batang struktur atas. Kalau ada penyebutan balok struktur atas juga tidak masalah ya, tergantung dari penyebutan saja. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mulai memodelkan rangka jembatan ini atau rangka baja ini ke dalam model Revit. Nah, sekalian saya akan mencoba membuat tipikal sambungannya di sini. Nah, untuk sekedar diketahui di sini hanya tercantum ukuran profilnya ya. Jadi semua menggunakan profil 400 kali 400 ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini semuanya sama, tetapi sejatinya itu berbeda ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk contoh batang struktur diagonal dari nomor 4 sampai 21 menggunakan tebal flank 16 12 untuk web, dan untuk batang struktur diagonal 3 dan 22 itu menggunakan ketebalan yang berbeda. Oleh sebab itu, di kesempatan kali ini saya sudah merangkum di sini ya. Di sini sudah saya rangkum, tinggal kita pakai saja. Pertama untuk batang ini struktur bawah ya, BSB 1. Nah, BSB 1 itu kalau lihat di sini sampai BSB 12 ini sama ya. Menggunakan 400 thick flanknya 28 mm, sedangkan thick webnya 16 mm. Untuk wake-nya saya belum isi, nanti kita isi di bagian akhir saja karena pasti akan berbeda berat setiap elemen. Oke, kita langsung saja ke Revit di sini. Nah, pertama saya akan buat
untuk batang struktur bawah 1, 2 sampai 12 ya. Ini bisa menyeluruh ya sampai ke sini. Oke, kita ke menu structure, kemudian kita ke BIM. Nah, di sini sudah ada bawaannya. Di sini ada universal BIM di sini. Kalau saya cek dulu, saya periksa sebentar. Modelnya seperti ini ya. Nah, modelnya seperti ini. Oke, jadi ini UB atau Universal Beam. Di sini bisa kita atur ya. Nah, tetapi saya tidak mau menggunakan yang model seperti ini. Saya pilih di sini load family ya. Kemudian saya akan menggunakan pilihan di sini welded white flank ya. Ini tergantung dari pabrikannya sebenarnya, tapi di tutorial kali ini saya mencoba mencari yang paling dekat ya. Ada juga British Standard di sini. Cukup banyak ya di sini. Jadi ada universal beam, universal bearing pile. Kemudian saya juga punya standar dari Eropa ya di sini. Eropanya juga ada. Oke, nanti kita adopsi ke SNI kita ya ini white flank beam ya di sini juga bisa seperti ini. Oke, ini kalau coba saya buka seperti ini, nah akan ada parameter seperti ini. Nah, ini TW, TF ya, ini oke. Nah, tetapi ini cukup kesulitan untuk mengenal profilnya ya, kalau kita tidak custom ya. Oke, jadi saya load lagi. Saya pilih yang ini saja, nanti kita atur ya. Kita pilih open. Nah, ini saya pilih satu ukuran yang sederhana saja di sini, nanti kita custom ya, klik OK. Nah, ini sudah terselect ya, sudah diselect satu seperti ini. Saya coba tarik ya dari sini sampai ke sini ya. Ini sejauh 5 meter. Nah, model bajanya kurang lebih seperti ini. Kalau saya tampilkan dalam consistent color, oke, shaded juga dia seperti ini. Nah, di sini saya coba atur ya untuk screen saya. Di sini karena putih, saya coba ganti ke warna hitam di sini biar kita lebih mudah ya untuk mendeteksi. Oke. Nah, ini yang sudah kita buat tadi ya. Nah, tetapi di sini nanti kita perlu lihat apakah posisinya sudah benar atau masih keliru ya. Ini sepertinya kalau saya lihat sudah benar ya di sini. Nah, selanjutnya akan saya atur ketinggiannya di sini. Nah, kita ukur dulu dari sini sampai ke sini berapa ya. Ini 18,4 cm atau 184. Bagian ini saya posisikan ke bagian atas. Jadi pada pilihan propertiesnya untuk set justification ini menggunakan top, ini saya ganti ke bottom dulu. Nanti dia akan pindah ke atas seperti ini. Selanjutnya untuk offsetnya saya masukkan nilainya 184. Kita apply. Nah, ini kalau kita lihat dari tampilan 3D, ini sudah berada di atas bantalan elastomer ya. Oke, selanjutnya saya akan mengganti profil dari baja ini ya. Kita pilih edit type, lalu kita lihat di sini. Oke, seperti ini tampilannya. Kita duplicate saja. Oke, kemudian kita rename. Kita mulai membuat yang pertama batang struktur bawah ya, ini BSB 1. Oke, untuk BSB 1 di sini saya lihat untuk profilnya 400-400, oke. Flanknya 28, webnya 16. Oke, berarti kita kembali ke Revit di sini. Kita namakan sesuai dengan label ya, BSB 1 sampai 12. Oke. BSB 1 sampai 12 dan bisa juga menggunakan BSB 2 dan 22 ya. Ini. Jadi ada dua kriteria ya di sini. Oke, maksud saya di sini bukan 2 ya, tetapi 3 ya. Ini BSD 3 dan 22. Oke. Ini BSD 22 seperti ini. Oke. Jadi BSB 1 sampai 12, kemudian BSD 3 dan BSD 22. Oke, kita atur dulu yang BSB ini. Oke, kita masuk ke Revit. Oke, BSB 1 sampai 12 sudah oke. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Nanti sorry, ini maksud saya ke white flank ya, ini. Kita ganti parameternya di sini. Oke. Nah, bagian W dan A ini kita biarkan saja, nanti kita atur pada bagian akhir. Sekarang kita atur dulu untuk BF-nya. Nah, BF-nya ini adalah
lebar ya. Kalau dalam Excel yang tadi adalah B ya di sini. Kita masukkan nilainya 400 sudah sesuai. Tingginya di sini 400 juga. Kita ganti dengan 400. Oke, kita apply dulu. Nanti akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk tick flanknya. Nah, tick flanknya di sini adalah 16 ya. Sorry, 28. Oke, kita masukkan. Kemudian tick flanknya 28, tick webnya itu 16. Ini sudah sesuai, saya apply lagi. Oke. Nah, jika sudah jadi seperti ini, untuk tipenya di sini, ini masih menggunakan welded white flank, kita rename di sini. Oke, kita ganti namanya menjadi BSB 1 sampai 12. Kita klik OK. Nah, ini tipenya sudah menggunakan BSB 1 sampai 12. Kita klik OK lagi. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita modelkan tadi ya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan buat lagi untuk BSD ya. Batang struktur diagonal. Di sini BSD 3 dan BSD 22. Jadi caranya mudah. Bagian yang ini tinggal kita edit type saja. Kita pilih di sini duplicate ya. Kita beri nama BSD. Oke, BSD di sini 3 dan 22. Oke, 3 dan 22. Kita klik OK. Nah, karena parameternya sama, kita langsung OK saja ya. Jadi ada dua ya di sini. Hanya perlu kita perhatikan saat menseleksinya ya. Di sini BSB 1. Oke. Nah, berikutnya setelah BSB-nya jadi, di sini ada juga kalau kita lihat di gambarnya. Oke, ini BSB 1 sudah jadi tadi, satu buah. Kemudian ada BSD 1 dan BSD 2. Nah, kalau kita perhatikan, untuk BSD 1 ya, itu berbeda ya. Jadi di sini kita lihat, ini BSA, kemudian BSD. Nah, BSD 1, di sini kita lihat, ini BSB 4. Oke, BSD 322. Nah, yang ini ya. Jadi di sini ada dua varian ya. Ini saya Ctrl C, paste di bawahnya. Nah, di sini ada keterangan BSD 1, BSD 2. Jadi kita harus atur lagi namanya. BSD 1, 2, kemudian 23, oke, 3 dan 24. Nah, ini sama ya. Jadi BSA 13911 dengan BSD 12 23 dan 24 ini ukurannya sama. Oke, kita lanjut di sini. Saya kembali ke Revit, kemudian kita duplicate lagi yang ini. Oke, kita edit lagi, kita duplicate lagi, kita langsung oke saja. Kita duplicate lagi, kita oke saja. Nah, sekarang kita close. Nah, bagian yang sudah kita buat tadi, di sini kan pasti ada persamaannya ya di sini. Oke, di sini saya ganti. Oke, ini BSB 1 yang tadi kita duplicate ya. Oke, kita duplicate. Nah, kita beri nama di sini. Kita beri nama untuk BSD 1, 2, 23, 24. BSD 1, 2, 23, 24. Ini jangan salah sebab profilnya ini berbeda-beda ya. Oke. BSD 1, 2, 23, 24. 400, 400. TF-nya 32, TW-nya 16. TF-nya 32, kemudian TW-nya 16. Ini sudah sesuai. Oke. Kita klik apply lalu oke. Oke. Nah, ini berubah lagi, harus kita perhatikan ini kembalikan ke BSB 1. Oke, selanjutnya di sini saya akan buat kalau tadi di sini BSD ya, BSD 1, 2, 23, 24. Selanjutnya adalah BSA. BSA 139 ya. Kalau kita perhatikan BSA itu bagian ini ya, 13. Jadi dia selangka ya. Jadi ada silang di situ. Oke. Kita lanjutkan di sini. Oke, BSA 13911 masuk ke Revit lagi. Oke, kita pilih di sini, klik, kita edit type. Nah, kita perhatikan tadi
Di sini sudah ada ya. Jadi BSB, BSD, BSD. Kita ke BSB lagi, kita duplicate lagi, kita beri nama BSA. Nah, BSA-nya di sini 13911. 13911. Kita klik OK. Nah, setelah selesai kita pilih OK lagi. Oke, kita kembalikan yang bagian bawah ini ke BSB. Nah, ketika ini sudah selesai, langkah yang selanjutnya akan kita kerjakan adalah kita memodelkan ya di sini. Saya sudah punya model di sini. Jadi ini akan saya sambungkan eh, bagian batang struktur bawah ya. BSB 1 dengan BSD 12. Oke, kita langsung saja di sini. Pertama saya ke menu structure, kemudian saya pilih beam. Nah, di sini saya ganti, oke, BSB 12 ya, ini BSD 12. Oke. Nah, jangan lupa kita klik pada intersection ya. Jadi perhatikan gambarnya di sini. Ini titik pusatnya atau senternya ini ada di tengah ya, di tengah ini ya. Oke, jadi saya kembali di sini dari tengah ini. Oke, saya tarik ke atas ini. Oke, satu. Oke, kemudian yang berikutnya dari tengah yang ini saya tarik ke atas. Dua. Nah, sehingga di layar kita akan membentuk bagian tajam seperti ini ya. Jadi dia akan sedikit tajam atau runcing seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah jika kita ganti tampilannya ke wireframe di sini, teman-teman bisa melihat bahwa posisi batang struktur diagonalnya ini tidak berada pada as daripada grid ya. Sedangkan pada gambarnya kalau kita lihat di sini dia titik asnya ini berada pada tengah-tengah beam ya di sini. Oke, jadi kita geser saja. Cara menggesernya jangan di move ya. Kita akan menggeser menggunakan set value lagi ya. Kita ganti di sini untuk justification-nya pilih center. Nanti dia akan otomatis berpindah. Yang ini juga kita ganti ke center. Jadi jangan di move. Ini salah kalau di move ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya sudah punya satu elemen seperti ini. Ini saya copy lagi karena BSB 1 dan 2 itu sama. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi untuk batang selanjutnya. Di sini BSD 3 dan 4. Kita cek dulu di data profil kita apakah sudah ada. Oke, kita ke structure. Oke, kemudian kita lihat BSD 3, 4. Oke, kita coba beam di sini. Kemudian kita lihat BSD 3 ya, hanya ada 3 sampai 22. Ini berarti 3 dan 4 sama ya. Oke, kita pilih sini. Kemudian kita atur justification-nya di sini pilih center. Kita klik dari bagian pertemuannya ini ya, di sini. Kita klik seperti ini. Kita bawa ke atas. Oke, satu. Oke, kemudian kita tambahkan lagi dari sini ke bagian bawah. Ke sini ya. Oke, 2. Maka kita otomatis sudah punya bagian portal ya di sini. Bagian portal struktur untuk rangka baja. Terus bagian akhir saya mau tambahkan untuk bagian atas di sini menggunakan BSA 1 ya. Seingat saya tadi saya sudah buat. Kita ke beam lagi. Kemudian di sini saya lihat BSA 1 ya. Di sini ada ya. Kita pilih lalu kita klik di sini. Oke. Klik di sini BSA 1 klik ke sini. Maka secara otomatis dia akan terpotong seperti ini. Kalau saya lihat dari tampilan 3 dimensi maka rangka bajanya sudah jadi seperti ini ya. Tetapi ini belum sempurna ya. Mari kita atur dia menjadi lebih baik tampilannya ya. Ini coba saya tarik ke bawah. Oke. Kemudian ini sudah. Oke. Sudah di center ya. Ini juga sudah di center. Nah, selanjutnya saya akan mulai dengan ini saya atur sedikit ya. Saya atur untuk transparansinya ke 50% saja. Nah, ini tampilannya lebih bagus. Oke, saya lanjutkan di sini. Berikutnya, ini harus kita potong ya. Kita potong di sini kalau saya perhatikan di sini untuk pemotongannya ya, di sini totalnya ini sampai ke sini ini adalah 1000 ya, 1011. Oke,
1011, kemudian yang ini 837. Oke, yang bagian bawahnya ini juga kita beri ukuran juga agar kita mudah ya di dalam membuat sambungan. 1285. Oke, yang ini juga kita perlu tambahkan ya di sini sampai ke sini. Dari sini ya sampai ke sini. Kita cari perpendikularnya ya di sini. Ini 1370 ya, seperti itu. Oke, jika ini sudah selesai, saya akan mencoba membuat sambungan ya di sini. Nah, pertama di sini saya buat reference plan-nya untuk memotong di sini. Saya atur posisinya ini harus ketemu di tengah ya di sini. Oke. Nah, agar dia terputus ya. Ini. Karena kalau tidak nanti kita akan kesulitan ya seperti itu. Nah, pertama di sini saya atur seperti ini. Reference plan saya buat di sini, oke, ke sini, cari perpendikularnya. Kemudian di sini saya panjangkan ya, seperti ini. Lalu bagian reference plan-nya ini saya tempatkan pada pertemuan yang di bawah. Ini saya move, saya ambil dari sini, saya pindahkan di sini. Jadi pertemuannya ini harus benar-benar presisi ya, seperti ini. Oke, selanjutnya bagian ini saya mirror. Oke, kita menggunakan pick axis saja, gunakan grid sebagai referensi bantuan kita. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat pertemuannya di sini harusnya bergeser sedikit. Nah, ini sudah rapi. Oke. Nah, selanjutnya saya naikkan di atas di sini. Untuk sambungan pertama ini, bagian yang dipotong adalah 731 dan 554. Oke, berarti kita harus melakukan copy reference plan. Sini saya arsitektur, reference plan, saya pilih pick line. Kita masukkan nilainya 731. Oke, dari sini ke atas. Pastikan dia muncul di dalam plan kita ya. Kemudian 554 di sini. Oke, saya lihat di sini lagi. Referensinya saya tarik dari sini. Oke, pastikan dia ketemu. Oke. Selanjutnya saya perhatikan di sini. Modelnya saya pastikan sudah benar ya. 731 554. Bagian bawah di sini ada 279. Oke. Berarti saya buat reference plan dari sini ke sini saja. Di sini saya beri dimensi 279. Oke, ini saya mirror ya, seperti ini. Mirror dengan menggunakan pick axis ya. Oke. Selanjutnya, di sini sudah selesai. Saya akan menyambung bagian ini. Tapi sebelum itu, tentunya bagian ini harus saya potong dulu ya. Kalau tidak saya potong, maka dia akan mengganjal di situ ya, seperti itu. Oke, kita klik sini, kemudian kita pilih cut ya. Kita klik batang bajanya, kita potong sampai sini. Yang sama ini juga kita lakukan seperti itu. Selanjutnya saya ke menu style, kita pilih plate di sini. Oke. Di sini saya gunakan line saja, maka di sini saya akan membentuk plat penyambungnya. Dari sini, oke, saya tarik ke bagian ujung bawah, oke, kemudian ke sini, kemudian saya ke atas ya. Ini kita atur sesuai dengan desain ya. Jadi pastikan benar-benar mengikuti. Oke. Ini sudah jadi satu, kemudian saya pilih finish edit mode. Ini satu sudah jadi sambungannya. Selanjutnya ini kalau saya lihat dari tampilan 3D ya di sini posisinya masih di posisi di sini ya. Oke, dia belum nyambung ke bagian luar ya. Nah, untuk memindahkannya ke bagian luar, klik objeknya, kemudian gunakan align ya. Saya pilih bagian sisi yang ini, kemudian saya select bagian sisi dalam daripada platnya. Oke, ini saya tempatkan seperti ini. Nah, ini plat penyambung satu sudah jadi ya, plat buhulnya. Ini saya ganti ke tampilan level elastomer di sini, pasti sudah ada di sini ya. Nah, ini tinggal saya mirror saja dengan menggunakan pick axis pastinya. Seperti ini, maka tampilan 3D-nya akan seperti ini. Oke, langkah berikutnya ini masih terbalik ya. Ini kita perhatikan di sini. Harusnya ini tidak seperti ini ya. Dia harusnya menghadap tegak lurus dengan bagian plate-nya. Ini gampang, tinggal kita klik saja. Kemudian pada bagian ini ya, kita harus masukkan rotasinya di sini. Kita masukkan rotasinya 90 ya di sini. Kalau saya tidak salah. Oke, sorry, bukan di situ. Ini kita lihat dulu.
90, apply. Nah, ini sudah jadi. Oke, lagi. Oke, di sini kita putar 90, kita apply ya di sini. Kita putar 90, apply, unjoin. Oke, ini sudah jadi. Bagian yang ini juga sama, kita cross section rotationnya kita ganti 90, apply. Kemudian bagian ini juga sama. Oke, ini kita putar juga 90, kita apply. Nah, ini juga sama ya, kita lakukan 90, apply. Ini sudah jadi satu sambungan seperti ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk bagian yang atas ya. Oke, bagian yang titik buhul yang ini. Oke, kita kembali ke Nord di sini, ketampilan Nord. Kemudian di sini saya pelajari lagi untuk bagian gambarnya di sini ya. Ini 1001 457 dari eh, join ya. Oke, saya buat lagi di sini reference plane-nya seperti ini. Saya ambil bagian ini, saya pindahkan ke bagian ujung ya. Ini saya coba ambil yang ini ke pertemuan yang ini. Oke, kita harus tahu mana yang menjadi titik temunya ya. Kalau kesulitan bisa ganti ke wireframe dulu tampilannya di sini. Nanti teman-teman bisa menemukan joinnya ternyata ada di sini ya, pusatnya. Oke, saya pindahkan lagi yang ini. Oke, saya move saja. Klik, kita move. Ini saya tarik atas, pindahkan di sini. Nah, ini sudah jadi satu. Oke, kemudian saya harus pastikan dia bersambung dengan bagian yang ini ya. Oke, ini saya coba tarik. Nah, ini ada sedikit melenceng, ini harusnya di atas ya. Ini saya move lagi ke sini. Oke, ini sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai akan saya offset lagi sejauh 457 dan 554. Oke, saya pilih arsitektur, reference plane ya. Kita lihat lagi tadi ukurannya 457 ya, 457. Kita pindahkan seperti ini. Kemudian 554 ya, seperti ini. Nah, ini bisa di-pick lagi ya. Jangan sampai dia tidak terselect ya. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita pastikan di bagian kiri ya, di sini ini sudah aman ya. Oke, sudah sesuai. Kemudian plat buhul bagian atas di sini 727 ya, dari as yang ini saya buat reference plane lagi seperti ini. Ini saya pastikan jaraknya adalah 727. Ini saya mirror lagi ya, seperti ini. Mirror, pick axis, klik. Nah, ini sudah jadi. Kemudian saya akan memotong batang ini ya. Oke, saya cut di sini. Kemudian ini belum saya mirror ya. Saya mirror saja dengan pick axis di sini. Oke, batang ini juga saya potong nanti seperti ini. Oke, potong sini ke reference plane-nya. Nah, yang bagian berikutnya, oke, adalah sorry ini bukan di sini ya. Saya salah memotong dia, bukan di situ. Oke, kita di bagian atas ya. Klik ini, oke, kemudian yang ini juga harus kita mirror ya, seperti itu. Karena memang ujungnya ini akan bertemu ya, seperti itu. Bagian ujung ini akan bertemu nanti. Oke, kita potong lagi yang sisi satunya. Kita cut di sini. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ini akan terlihat ya di sini. Pertemuan ini akan benar-benar terlihat. Oke, selanjutnya saya kembalikan Nord lagi. Di sini saya akan buat plat yang sama di sini. Saya ganti ke tampilan Shaded. Klik yang ini, klik kanan, saya pilih Create Similar saja. Oh, di sini ternyata belum bisa. Saya ke Style saja langsung ya. Plate. Saya gunakan lain di sini. Oke, saya mulai dari sini ya. Oke, sambungannya dari sini turun ke sini, oke, ke bagian ini ya. Terus kita atur sesuai dengan garis potongan yang sudah kita buat. Oke, bagian atasnya di sini pasti dia akan ketemu dengan yang di ujung atas ini seperti ini. Oke, terakhir kita ke sini ya. Nah, jika ini sudah selesai, pilih Finish Edit Mode.
Nah, sambungannya akan jadi seperti ini. Saya coba lihat dari tampilan 3D. Nah, ini sudah jadi di sini. Tinggal saya align sambungannya ke bagian dalam dan bagian luar ya. Ini ke bagian dalam. Oke, kemudian sorry, saya Ctrl Z lagi. Ini align ke bagian luar, oke. Tapi referensinya adalah bagian dalam. Ini sudah jadi. Selanjutnya bagian ini akan saya mirror lagi ya. Jadi ini cara yang sama, gunakan pick axis, kita klik reference-nya di sini. Pastikan dia sudah dilakukan mirroring dengan baik ya, maka akan terlihat seperti ini. Oke, kalau dari tampilan Nord-nya seperti ini. Saya rasa video ini cukup sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan di tutorial selanjutnya. Pastikan teman-teman mengikuti dan jika merasa video bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Want it was you.